peperangan, dia masuk dari titik lain dan sekarang touchdown keempat playernya pas di dalam daerah ruins. Betul, dan Skylet Gaming harus menghadapi satu pemain dari Aura yang tersisa. Setup smoke dan granatnya. What a nice nade dari seorang Jaden mendapatkan dua pemain dari Skylet Gaming. Dua tumbang, sedang melakukan split. Jaden bisa memporak-porandakan setup dari tim Skylet Gaming. Bergerak maju, Jaden sepertinya ingin mendapatkan sebuah secure kill. Sedang dalam proses revive cut dan ternyata salah satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Wow, Jaden, bos gila, berani banget dia menghadapi 4 pemain dari Skylet Gaming. Iya, ini benar-benar one showdown dari seorang Jaden tadi ya. Nate-nya connect dan sekarang bahkan berusaha untuk melakukan sebuah knock-in di bagian sana. Revive masih dilakukan, Pinky berhasil untuk melakukan revive dan kali ini posisi Jaden udah terkunci dan zonanya ternyata menuju ke arah bagian ruins kali ini. Oke, dua granat dilempar menuju ke arah Jaden. Splash damage masuk, dia bakal berpindah ke arah bukit sebelah kanan, tapi belakang mereka benar-benar terbuka. Belakang Jaden maksud gue yang benar-benar terbuka. Untung kalau kita lihat dari arah minimapnya, nggak ada satupun player di arah high ground belakang dari Jaden. Ya, tapi granatnya nggak habis-habis dari Skylet Gaming. Karena player di belakangnya tadi DMS baru saja mati oleh Playzone. Karena tadi sempat terlihat dikit lagi lari, ter-take down oleh Playzone. Ya, tapi apakah bisa Jaden meratakan 3 pemain Skylet Gaming yang tersisa? One man show bergerak, tembakan dari belakang dan masih tercover. Namun ternyata terlalu banyak peluru yang masuk. Pinky yang menjadi eksekutor dari peluru terakhir untuk Rambo. M249 sejauh itu loh jaraknya. Oh my god, Pinky. Nasty shot tadi mengenai Jaden dan memulangkan Aura ke lobby di peringkat ke-9. Yes, beruntun banget tadi untuk damage yang masuk. Sedangkan dari Skylet akhirnya mereka bisa mulai bergerak juga. Jangan sampai ke begal lagi sama Gedegits. Karena Gedegits juga mereka sudah mulai turun dari arah perbukitan. Dan itu dia tumbang satu dari Wave. Ternyata untuk bisa masuk dari bagian selatan berjumpa dengan XQ. X-Cube lagi dan lagi menjadi gatekeeper di bagian selatan. Wave, 2 orang tumbang tadi harus ada revive yang dilakukan. Namun SG kita kembali lagi berpindah. Beberapa smoke udah di set up karena mereka masuk udah ada victim yang menjaga di bagian gereja. Oke, Slayer bergerak perlahan. Ini mereka butuh masuk ke dalam zona dan udah dijegal juga. Ada satu tim di sini, ada victim tadi yang sudah mulai memotong rotasi dari Skylet Gaming, di mana Skylet Gaming hanya menyisakan 3 pemain mereka. Dengan 3 kill sudah mereka kumpulkan. Vehicle mereka juga tidak terlalu bagus kondisinya. Kita lihat yang digunakan kali ini sudah mulai berasap. Tabrak langsung menuju ke arah gereja. Nekat banget tapi sudah ada setup dari victim. Siap menyambut kedatangan dari pemain-pemain Skylet Gaming. Sudah mulai melemparkan granat. Bermain tipis di bagian broken wall. Lempar sedikit ada melakukan jump shot, namun masih belum bisa mendapatkan satupun pemain dari tim Skylet Gaming. Rocky begitu percaya diri langsung saja laut tipis, namun ternyata granat dari Jersey membuat blunder untuk Skylet Gaming. Oh my god. Mereka dirugikan dari lemparan granat yang tidak terlalu tepat sasarannya. Iya, dan justru Pinky the last man standing juga pulang ke lobby karena dia tadinya melakukan harusnya body system dari bagian belakang. Tidak terlalu tepat sasarannya. Iya, dan justru Pinky the last man standing juga pulang ke lobby karena dia tadinya melakukan harusnya body system dari bagian belakang. 2 di depannya udah menunggu dengan cukup baik, namun Nate dari Jersey tadi unfortunate untuk Skylet Gaming di game kali ini. Wah, itu low toss yang perkiraannya sedikit meleset, berniat melewati broken wall tapi ternyata malah terpantul. Oke, nice try untuk Skylet Gaming dan kali ini kita fokus karena game masih berjalan antara EVOS dan juga X-Cube yang sudah mulai bertemu. EVOS lagi-lagi melakukan strategi split 2-2 ya. 2 menjaga di bagian gate, menjaga di bagian entry. 2 lagi di bagian tengah. Lihat X-Cube kesulitan dan bahkan dipulangkan oleh EVOS Reborn beberapa playernya. Dan sekarang EVOS tahu udah mulai aman, regroup ke arah teman-teman yang di bagian tengah dan masih cukup aman di zona kelima kali ini. Oke, kali ini sudah mulai melempar granat ke arah smoke yang dibuat oleh X-Cube. Tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang membuat dan ternyata circle-nya bouncing lagi ke arah utara dan ini berarti di atasnya ada victim harusnya. Iya, di bagian gereja ruins di atasnya NFT dari minimapnya itu harusnya masih ada victim yang berada di sekitar gereja. Dan itu terrain yang bagus banget karena lekungannya tuh langsung ke arah high ground. Bisa nge-cover tembakan dari arah atas, dari arahnya NFT. Dan ditambah kalau tadi kita lihat victim ada beberapa broken wall yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pick ke arah bagian depan. Tapi EVOS tidak kehilangan ide kali ini. Udah mengirimkan beberapa player dengan vehicle. Inilah fungsi vehicle di bagian late game. Sangat krusial dan harusnya kembali lagi akan bertemu antara EVOS dengan NFT ya. Harusnya iya, dan ini pergerakan EVOS benar-benar terstruktur banget. Mereka mengirimkan 2 pemain ke arah depan untuk mendistract ke arah tim NFT, sementara satu pemain EVOS Redface membuka jalan ke bagian dalam dari ruins ya. Bakal di sandwich dan ini banyak banget obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk di sekitar ruins. Ya, ruins lagi-lagi benar-benar sebagaimana maze atau labirin di sana ya, bisa dimaksimalkan. Tapi di tempat lain Genesis Dogma berarti ini di bagian kiri bertemu dengan BKG. Satu taruh knockdown dan X-Cube pun
berusaha untuk touchdown, masuk dalam zona, namun ditabrak lagi tadi dari Genesis Dogma oleh BKG. Oke, Kigo kali ini yang bertahan. Daibot terkena efek ledakan, BKG juga terkena efek ledakan. Nah, sepertinya akan sangat mudah untuk dipulangkan ke arah lobby. X-Cube juga sudah mulai bonyok. Evos yang percaya diri banget untuk meretake tempat dari tim NFT. Perlahan-lahan mereka masuk, nggak buru-buru dan bergerak di dalam smoke juga. Masih di setup, di flank kanan kiri sepertinya sudah mulai terspot. Pertahanan dari NFT berada di sebelah mana, langsung ngolong satu pemain. Namun ada backup fire yang begitu cepat dari Evos, langsung diudek, dipulangkan salah satunya menuju ke arah lobby. Satu pemain turun menuju ke arah bawah, ingin di jump shoot tapi dia sabar banget, dia masih mencari informasi lanjutan di manakah setup yang dilakukan oleh pemain-pemain tim NFT. Betul banget, tapi ada tembakan dari victim juga tadi ya, memberikan sebuah pressure, dan EVOS berarti usaha atau upaya masuk ke tim NFT-nya berhasil. Dan bahkan lihat victim benar-benar menjaga dari bagian utara, sulit sekali BKG untuk masuk, bahkan 2 player ter-take down oleh victim. Dan ada supply turun di tengah-tengah mereka. Betul, lumayan buat ngereset armor juga helm, itu pasti level 3 akan ngebuat mereka lebih strong untuk melakukan perang. Tapi apakah supply-nya bisa diambil atau tidak, dan ternyata fokus perangnya ke siapa, tembakan masuknya dari arah yang lain. Yap, victim lagi dan lagi ya, benar-benar menyisir karena dia di high ground kalau kita berbicara ruins, tapi sebenarnya dia di lower ground kalau ketimbang bukit yang ada di depannya. Jadi kelihatan banget tadi X-Cube pun juga BKG, 2 tim langsung diratakan oleh victim Sovers. Betul, Swavel tadi yang lompat ke bawah berhasil diamankan, berarti tinggal drone doang. Last man standing dari tim NFT yang bertahan dan sudah mulai terspot oleh EVOS Reborn. Dan ternyata tembakan bertubi-tubi yang menyakitkan membuat drone tidak bisa bertahan lama. Kali ini top 2 yang tersisa antara EVOS versus victim. 4 lawan 4, kondisi yang imbang sih hari ini ya victim ya. 4 lawan 4 berkata pasta tadi kita akan melihat, tapi kalau melihat dari zona ini victim diuntungkan sih, walaupun EVOS banyak vehicle bisa digunakan untuk masuk ke dalam zona. Oke, sudah mulai bergerak. EVOS sepertinya mereka masih dalam posisi split. Sementara victim bergerak layaknya sebuah unit setup yang biasanya mereka lakukan seperti 3-1, mengirimkan misteri seorang diri untuk memberikan distraction ke arah EVOS. Ya betul sekali, kali ini masih ada pertahanan yang dibangun oleh victim. Mereka pun tahu nggak boleh terlalu terburu-buru. Udah menang zona juga, tapi Laser yang ada di bagian depan udah mulai mencari-cari. Rocky pun juga ada sebuah predict shot ke arah dalam smoke, mencari di manakah kira-kira letak player dari EVOS. Dan benar sekali, lihat Genforce di depan, Rocky di bagian kanan, Misery juga tadi udah setup dengan satu player lainnya ya, Fajar tentunya. Dan ini sulit sih EVOS untuk bisa penetrate masuk karena utility-nya bahkan udah banyak terbuang di bagian high ground. Ya, tinggal siapa yang bakal bisa ngamanin buat bagian center sekarang, karena dengan posisi 4 lawan 4 juga baik dari victim maupun EVOS. Kalaupun mereka mau coba untuk masuk ke bagian tengah, mereka harus sabar banget. Siapa yang lompat pertama kali knockdown, pastinya quantity akan berubah banget nanti untuk mereka juga. Ya betul banget, dan smoke udah mulai terreduce, smoke sudah mulai hilang. Dan lihat ini yang tadi gua katakan, setupnya luar biasa. Airdrop yang sempat Pasta sebut juga tadi harusnya didapatkan oleh victim. Ini benar-benar lock angle, pen down, lockdown untuk EVOS masuk, karena seluruh angle yang mungkin EVOS akan gunakan sudah terpotong, sudah dijaga dengan begitu ketatnya oleh victim Sovers kali ini. Betul, ini victim benar-benar udah setup sedemikian rupa, semuanya diuntungkan dari segi zona, tengahnya dikosongin, ujungnya diisi. Betul. Dan ini bakal nunggu sampai dengan zona-zona yang terakhir atau zona 8 kayaknya. Ya, atau siapapun yang bakal terusir nantinya. Kalau zona ke-8-nya memang ke bounce ke victim atau ke EVOS bakal enak banget. Dan itu dia nggak boleh pertama kali yang membuka ataupun menampakkan badan, karena pasti bakal ke knockdown. Tapi ini unik loh, biasanya dikirim sendiri itu Misery, tapi tadi Genforce ada di bagian depan. Misery, Rocky dan Fajar bersatu di 3 orang di sana. Dan kesabaran dari EVOS ternyata berbuah hasil cukup baik ya. 1 orang dipulangkan dan sekarang 4 melawan 3. Justru turn back the table kali ini untuk EVOS. Zonanya ke EVOS. Wow. Zonanya ke EVOS. Ini harusnya ya 80% chicken untuk EVOS. Tembakan ke sela-sela broken wall yang tipis, mendapatkan cicilan damage tadi ke arah Rocky. Tembakan balasan dan menerima cicilan damage juga untuk Laser dan juga KF. Ya betul banget, ini managerial luck yang sangat baik ya untuk EVOS Reborn kali ini, karena langsung mengirimkan player ke arah bagian kiri juga. Namun lihat victim Sovers kembali lagi melemparkan banyak smoke. Tapi ketika dia vaulting, nah ini harusnya kedeteksi karena high ground dari EVOS ini benar-benar baik. Tapi ada pohon yang bisa dimainkan. Perlahan juga ternyata victim berhasil untuk maju ke arah bagian depan. Tapi sebuah spray down predict shot di sana. Rocky ter-take down. 2 orang terakhir, dan ini adalah genderang perang untuk EVOS maju ke arah bagian depan. Fajar pun dicari tapi KF ter-take down. 2 Fajar, oh my god, lihat gerakannya sangat cepat. Dan ini 2 versus 2 lagi terjadi lagi antara kedua tim besar ini. Oke, Fajar juga berhasil diamankan ternyata 2 lawan 1 kali ini, menyisakan
mendapatkan seorang Misiri di bagian sebelah kiri, sementara Microboy masih berusaha untuk melakukan revive ke arah temannya. Last man standing, sedikit tembakan tipis masih belum bisa mendapatkan knock berikutnya ke arah tim EVOS. Ini yang baru, ini MG3 ya? Iya, ini adalah LMG baru, light machine gun yang baru. Sakit banget karena pelurunya 762 juga. Oke, ini tembakan yang 75 tembakan jarak dekat, agak sedikit panjang sih sebenarnya, tapi ini udah pasti untuk EVOS karena 4 lawan 1. Winner chicken dinner untuk RAR EVOS Reborn. EVOS Reborn